Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1B. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai teks ulasan. Nah, sebelum kita memasuki pada video pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, pengertian teks. Teks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan suatu naskah berupa kata-kata asli dari seorang pengarang. Selain itu, teks adalah bahan tertulis untuk dasar dalam memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Adapun ciri-cirinya yaitu, yang pertama, secara konkret, teks adalah suatu objek. Namun, secara bahasa, teks adalah satuan bahasa di dalam wilayah bahasa sebagai sistem. Yang kedua, teks memiliki sistematika yang kohesif. Yang ketiga, teks mengungkapkan sebuah makna. Dan yang terakhir, teks dapat berupa tulisan maupun lisan. Berikutnya, pengertian ulasan. Ulasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan kupasan, tafsiran, komentar, berita ulasan di televisi mengenai berita yang aktual. Selain itu, ulasan merupakan pertimbangan kualitas buku yang mana penilaiannya lebih menekankan pada penilaian ilmiah dengan mengemukakan argumentasi yang resensi. Pengertian teks ulasan buku. Teks ulasan merupakan suatu teks yang ditulis pada hasil pengamatan, penilaian, pemeriksaan, dan pertimbangan secara rinci terhadap suatu karya, baik fisik ataupun non-fisik, yang di dalamnya memuat analisis terhadap bagian hal. Jadi, teks ulasan buku adalah teks yang berisi sebuah tinjauan atau ringkasan suatu buku atau yang lain seperti koran dan pemberitaan. Selanjutnya, tujuan teks ulasan buku. Yang pertama, menunjukkan penilaian penulis resensi terhadap suatu buku. Membantu pembaca untuk mengetahui isi, kelebihan, maupun kekurangan karya yang ditulis. Memberi informasi tentang kelayakan buku kepada publik. Memberi sebuah pertimbangan apakah karya tersebut layak dimiliki atau tidak oleh pembaca. Mengetahui perbedaan buku dengan lain tapi masih sejenis. Memberi kemudahan kepada pembaca untuk memahami hubungan karya satu dengan karya lainnya tapi masih sejenis. Fungsi teks ulasan buku. Yang pertama, sebagai bentuk media pengenalan. Yang kedua, sebagai bentuk penilaian terhadap kualitas buku yang diulas. Yang ketiga, sebagai salah satu media dalam mempengaruhi pembaca untuk melihat karya yang sedang diulas dengan lebih jelas. Dan yang keempat, sebagai bentuk perhatian terhadap karya yang perlu diulas. Berikutnya, ciri-ciri teks ulasan buku, yaitu memiliki 4 struktur yang membangunnya, yaitu berupa orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Berisi informasi yang menjadi tonjolan buku yang sedang diulas berdasarkan sudut pandang penulis ulasan. Dan yang terakhir, nama lain teks ulasan buku, yaitu resensi. Selanjutnya ada macam-macam teks ulasan buku. Teks ulasan buku terbagi menjadi dua, berdasarkan medianya dan berdasarkan isi sajiannya. Berdasarkan medianya yaitu ulasan buku ilmiah dan ulasan buku ilmiah populer. Ulasan buku ilmiah yaitu ulasan buku yang menggunakan bahasa resmi dan formal, tata cara keilmuan tertentu dan menggunakan acuan serta rujukan.
Sedangkan ulasan buku ilmiah populer yaitu ulasan buku yang tidak menggunakan bahasa resmi dan formal dalam penulisannya. Selain itu, ulasan ini tidak menggunakan rujukan dan acuan serta hanya menampilkan hal menarik dalam penyajiannya. Selanjutnya ada berdasarkan isi sajiannya. Yang pertama ada ulasan buku informatif, yaitu ulasan buku yang berisi ringkasan serta paparan mengenai isi buku atau hal yang berhubungan dengan isi buku. Yang kedua ada ulasan buku evaluatif, yaitu ulasan buku yang hanya berupa penilaian tentang isi buku. Dalam ulasan buku jenis ini, informasi yang dimuat isi buku tidak begitu dituliskan atau dijelaskan, atau hanya ilustrasi saja. Kemudian yang terakhir ada ulasan buku informatif dan evaluatif, yaitu gabungan dari ulasan buku informatif dan ulasan buku evaluatif. Isi ulasan ini sangat lengkap, yaitu berupa penjelasan tentang isi buku dan penilaian sekaligus. Nah, yang selanjutnya itu ada resensi. Resensi dibagi menjadi dua, yaitu resensi buku sastra dan resensi buku non-sastra. Dalam buku sastra, terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang mana kedua hal tersebut menjadi sebuah tonjolan dalam menilai buku sastra sebagai bentuk apresiasi terhadap suatu karya sastra. Sedangkan pada buku non-sastra, jenis resensi ini biasanya membahas, memaparkan, dan menilai buku-buku non-sastra yang mana dapat disajikan secara informatif, evaluatif, maupun informatif-evaluatif. Selanjutnya ada struktur teks ulasan buku. Struktur teks ulasan buku yang pertama yaitu identitas. Identitas sendiri memaparkan informasi mengenai judul, penulis, tahun terbit suatu karya yang akan diulas. Yang kedua ada orientasi. Orientasi berisi gambaran umum suatu karya yang sedang diulas. Yang ketiga ada tafsiransi. Tafsiransi berupa pandangan penulis ulasan mengenai buku yang sedang diulas. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi sendiri berisi gambaran isi buku secara detail. Yang terakhir ada rangkuman. Rangkuman yaitu berupa kesimpulan karya yang diulas oleh penulis ulasan sesuai dengan kaidah kebahasaan teks ulasan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang merupakan kata penghubung yang berfungsi untuk menerangkan suatu hal dalam suatu kalimat. Contoh dari konjungsi penerang yaitu ada yaitu, yakni, dan bahwa. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal sering berhubungan dengan waktu. Jadi konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berkaitan dengan waktu, baik dalam suatu kalimat maupun antar kalimat. Contoh konjungsi temporal yaitu sejak, semenjak, ketika, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga menggunakan konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat merupakan kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan pernyataan sebab dengan pernyataan akibat. Contoh konjungsi sebab akibat yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, dan sebab. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Yang kelima bersifat informatif. Teks ulasan hanya memuat poin-poin penting dari sebuah karya, bukan isi keseluruhannya. Bagian yang ditekankan dalam teks ulasan yaitu kelebihan dan kekurangan suatu karya. Yang keenam bersifat deskriptif. Memuat gambaran detail bagian suatu karya secara singkat dan telah mencakup keseluruhan isi. Yang ketujuh, bersifat kritis. Teks ulasan berisi opini-opini dari setiap bagian suatu karya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat opini dan faktual. Lalu, yang selanjutnya adalah cara menulis teks ulasan buku. Mengumpulkan dan mencatat identitas karya. Mencatat hal-hal menarik yang akan menjadi ciri khas suatu karya. Menganalisis kelebihan dan kekurangan dari isi karya yang akan diulas, membuat kesimpulan terkait isi dan keseluruhan, dan yang terakhir membuat saran untuk menunjukkan aksi konkret yang dapat dikerjakan. Yang selanjutnya adalah genre dan hubungannya dengan teks ulasan. Di dalam teks ada yang dinamakan genre. Genre merupakan kelompok sastra yang atas dasar bentuknya dapat berupa prosa ataupun puisi. Genre terbagi menjadi dua macam, yaitu genre makro dan genre mikro. Genre makro merupakan genre yang secara keseluruhan menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang mana di dalamnya terdapat sejumlah subgenre yang biasa kita sebut.
Hubungan antara genre pada teks ulasan buku. Hubungan genre pada teks ulasan buku terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi retoris dan fungsi sosial. Fungsi pertama berkaitan dengan fungsi genre mikro pada setiap tahapan, sedangkan fungsi yang kedua berkaitan dengan fungsi genre makro yang mewadahi teks ulasan buku secara keseluruhan.